kembali lagi di konten asal kali ini. Aku kira-kira lagi ada di mana ya? Aku lagi ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Kali ini aku bakal ngajak kalian untuk tahu seputar pemilu karena kalian sebagai remaja udah punya hak suara. Tapi aku nggak bakal sendirian, aku ngajak teman dari Sobat Transal. Kenalin, nama kamu siapa? Ya, nama aku Syulat Anwar, bisa dipanggil Syul aja. Kita bakalan bahas KPU kan? Iya, betul banget. Kamu udah umur aja dong, aku udah remaja. Berarti udah tahu dong apa sih yang bakal kita lakuin nanti pas pemilu 2024. Tapi kita bakal ngulik info lebih dalam seputar KPU dan pemilu tahun depan. Yuk langsung aja masuk ke KPU-nya. Yuk. Halo Sobat Ransel, kita sekarang sudah bersama dengan Ibu di sini yang bakal ngebahas tentang KPU lebih lanjutnya di 2024 nanti. Dengan Ibu siapa? Dengan Woro. Iya. Ibu di KPU itu dengan divisi apa dan sebagai apa? Saya sebagai staf dari KPU Kota Jakarta Selatan, bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hubungan masyarakat. Oke, baik. Di sini kita bakalan bertanya sedikit, mungkin beberapa informasi, kan kita sebagai pemula ya, remaja yang baru pertama kali nih buat pemilu nanti 2024 masih kayak minim banget informasinya. Jadi mohon nanti bantuan Ibu untuk menjawab informasi lebih lanjutnya. Kami dari Ransel dan Sobat Ransel akan memberikan beberapa pertanyaan karena kita sedang berada di gedung Komisi Pemilihan Umum, makanya kita penasaran lebih dalam nih soal info yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Ibu Woro, KPU atau Komisi Pemilihan Umum dikenal sebagai penyelenggara pemilihan umum di setiap periode pergantian capres atau cawapres. Kira-kira apa saja sih tugas yang dilaksanakan KPU selain menyelenggarakan pemilihan umum? Sejak tahun 2019, pemilu itu dilaksanakan secara serentak. Sebelumnya dilaksanakan periodikal untuk presiden dan wakil presiden setiap 5 tahun sekali. Dan untuk pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati. Selanjutnya, semenjak tahun 2019 kita melaksanakan secara serentak, dan di tahun ini serentak untuk kepala daerah, legislatif, dan presiden wakil presiden. Walaupun pelaksananya presiden dan wakil presiden kami singkat sebagai PPWP ya. Terus itu dibarengin dengan legislatifnya, DPR, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dengan DPD. Untuk kepala daerahnya kita terpisah, tapi tetap dilaksanakan pada tahun yang sama. Untuk yang presiden dan wakil presiden itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Sebelumnya kalian sudah terdaftar atau belum? Itu juga belum tahu nih Bu, informasi lebih lanjutnya kalau misalnya kita udah terdaftar atau belum. Jadi mohon bantuannya nanti kalau kita nanya atau gimana gitu. Jadi kira-kira gimana sih cara supaya kita nih sebagai remaja ini minim info apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Kira-kira gimana sih Bu ngeceknya? Iya. Ceknya di website kami di www.cekdptonline.kpu.go.id. Di situ memuat identitas kita dari mulai nama, alamat, TPS, dan itu aja deh. Soalnya itu dan berdasarkan koordinatnya juga nanti ada di situ juga. Nah, jadi buat para Sobat Ransel dan remaja di luar sana, sekarang cek dari sekarang apakah kalian udah terdaftar sebagai pemilih? Ibu bilang pemilu nanti diserentakkan sama pemilihan DPRD, terus DPD, terus DPRD gitu kan, sama yang jadi presiden, wakil presiden, terus habis itu bupati gitu kan, wali kota gitu. Nah, buat DPRD sama DPD sama DPR itu apa bedanya sih Bu? Kan dia sama-sama kayak di satu lembaga
legislatif nih. Buat kita tahu nih para remaja yang masih pemula banget, kita kan kayak masih minim banget informasi tentang pemilu nanti 2024 yang mungkin banyak orang taunya cuman capres sama cawapresnya doang gitu. Kita nggak tahu nih itu apa bedanya sih DPR, DPRD sama DPD-nya. DPR itu kan udah di Senayan ya, itu di nasional. Kalau DPR-nya Kalau DPRD provinsi itu nanti untuk wilayah provinsi, ada juga itu provinsi itu kan dulu disebutnya tingkat 1, sekarang disebutnya DPRD provinsi. Kemudian nanti ada DPR tingkat 2 kabupaten kota. Nah, DPD itu juga berdasarkan provinsi juga gitu. Jadi kalau di tingkat itu gimana Bu? Kayak DPR, terus DPD, DPR, DPD, DPRD, baru DPRD tingkat 2 kabupaten kota. Oh jadi nanti kita milihnya bukan cuma 3 gitu dong? Kalau untuk Jakarta kita hanya 4 kota suara, tapi kalau di wilayah lain itu 5. Oh 5. Karena Jakarta kan kabupaten kotanya tidak memilih, tapi dipilih wali kotanya kan PNS. Iya. Gitu. Tapi kalau wilayah lain kan ada pemilihan bupati, kabupaten kan, untuk terus kemudian wali kota untuk wilayah kota gitu. Jadi makanya itu surat-suara yang kelima, mereka ada 5. Kalau sementara kalau Jakarta khusus hanya 4. Lihat kita akan memilih calon legislatif, gimana sih cara kita tahu sebagai pemilih pemula caleg atau calon legislatif itu dari partai itu tuh apa aja, dan gimana cara untuk kita bisa tahu rekam jejak dari caleg-caleg tersebut? Dan kalian bisa cek di info pemilu kpu.go.id. Di situ ada daftar list nama-nama untuk semua caleg. Kalian bisa langsung scroll semua infonya di infopemilu.kpu.go.id. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, terkait kayak misalnya saya berdomisili di Jakarta, terus saya lagi studi nih di luar kota Jakarta. Nah, terus gimana sih caranya tuh kita coblosnya itu? Soalnya kan kita apakah harus ke domisilinya atau bisa coblos di sana gitu? Sebenarnya kalau nggak mau ribet ya berarti pulang ya, pas di hari H itu pulang. Kalau misalnya nggak bisa pulang banget? Kalau nggak bisa berarti mengurus pindah milih. Nah, pindah milih itu bawa KTP dan surat pendukung. Yang boleh melakukan proses pindah memilih itu hanya ada 9 kategori. Nah, itu batasnya itu ada 2 masa. Ada yang sampai tanggal 15 Januari, ada yang sampai dengan tanggal 7 Februari. Yaitu H-7 dari hari pemilihan. Jika kalau kalian sekolah, karena faktornya sekolah, berarti bawa KTP sama surat dari keterangan sekolah dari sekolahnya. Misalkan kampus berarti dari kampusnya. Kalau dari sekolahnya berarti kepala sekolahnya ya. Nah, itu diurus. Bisa diurus di tempat asal, misalnya kamu tadi di mana? Jakarta. Iya, di Jakarta. Terus saya misalnya di studi di Bandung gitu. Nah, berarti bisa ngurus di Jakarta, berarti disesuai KTP-nya, atau bisa juga ngurus nanti di Bandung di wilayah deket asramanya atau sekolahnya. Tapi dengan syarat membawa surat keterangan dari sekolah. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena kita sebagai remaja atau pemilih pemula, kita sebagai sasaran empuk politik, terutama maraknya politik uang yang beredar dan menjadi isu hangat sampai saat ini. Kira-kira gimana sih cara kita menyikapi tentang politik uang, walaupun terkadang banyak sekali politik-politik uang yang dengan modus tanpa uang, melainkan dengan barang maupun makanan. Gimana sikap kita sebagai pemilih pemula untuk menyikapinya? Pada dasarnya kita harus tegas bahwa kita menolak adanya politik uang, karena hal itu telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa selama masa tenang sebagai dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan
atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk 1. Tidak menggunakan hak pilihnya, 2. Memilih pasangan calon, 3. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu, 4. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tertentu dan atau memilih calon anggota DPD tertentu. Selanjutnya diatur juga dalam pasal 286 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilih atau pemilih. Nah, jadi Sobat Ransel, udah jelas banget kan itu setiap kalimatnya bahwa politik uang itu dilarang dalam undang-undang dan pemerintahan negara. Kita sebagai remaja atau warga negara Republik Indonesia mesti banget yang namanya stop politik uang dan menghindari yang namanya politik uang. Kan sekarang banyak banget ya Bu nih info yang beredar nih mau baik atau buruk tentang capres sama cawapres maupun anggota legislatif lainnya yang bakal dipilih nanti 2024. Nah, terus abis itu kita nih kayak remaja tuh bingung nih kayak milih yang mana. Terus abis itu kita juga kayak mungkin milih keputusan kayak gini, apa digolputin aja ya gitu. Nah, menurut Ibu gimana tuh pendapat yang kayak gitu? Apa kita kan bingung nih mau pilih siapa, emang kayak banyak informasi yang baik atau buruk, apa mending kita golput aja atau gimana Bu menurut Ibu? Wah, golput itu bukannya anak muda loh, karena nggak milih itu nggak keren. Iya, gitu aja. Oke, jadi kesimpulannya kita harus tetap milih. Kita sebagai anak muda yang baik dan bagus. Kita nggak boleh yang namanya golput, karena golput itu nggak keren dan kita adalah remaja yang keren, jadi nggak boleh yang namanya golput. Pilih paslon terbaikmu. Selanjutnya ini adalah pertanyaan penutup. Apakah Ibu ada pesan untuk para sobat remaja, para remaja-remaja di luar sana terkait pemilih pemula atau sebagai pemilih pemula di tahun 2024 nanti? Ayo memilih dan pastikan kalian terdaftar di dalam DPT dengan cek DPT melalui www.cekdptonline.kpu.go.id. Jangan lupa ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, Sobat Ransel, dari video ini kita bisa simpulkan bahwa detik ini juga kalian harus cek data kalian apakah sudah terdaftar sebagai pemilih, jangan golput, dan kalian harus segera ke TPS di tanggal 14 Februari nanti, pilih pasangan calon terbaikmu.